Film dibuka, memperlihatkan dua orang polisi yang sedang mengejar seorang penjahat. Namun dalam aksi kejar-kejaran ini, si penjahat tersebut berhasil menembak seorang polisi dan juga seorang warga sipil. Rekan si polisi yang tertembak, yang diketahui bernama Lukas, berusaha mengejar si penjahat. Namun upaya Lukas menjadi sia-sia. Kemudian, Lukas menghampiri rekannya, yang dalam keadaan sekarat, yang diketahui bernama Ryan. Lukas meminta Ryan untuk bertahan, karena sebentar lagi, ambulans polisi akan segera datang. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Ryan pun berpesan, agar Lukas menemui saudaranya. Untuk memberitahu saudaranya itu, agar menyelamatkan mantan istrinya, dari cengkraman seorang ketua gangster, yang diketahui bernama Goro. Lukas pun berjanji, akan menyampaikan pesan terakhir dari Ryan, kepada saudaranya tersebut. Stupid John. I love something. Tell him I'm sorry. Kemudian, kita diperkenalkan dengan saudara Ryan yang diketahui bernama John. John adalah mantan tentara pasukan khusus yang sudah lama pensiun. Dan untuk mencari nafkah, John membuka sebuah bisnis bar. Match up with the dapper dressing. Tend to exaggerate. Ketika bar John akan ditutup, datanglah dua orang pria sombong yang berniat membeli bar John. Kedua pria sombong ini mengaku akan membayar berapapun yang John minta untuk merelakan bar tersebut menjadi milik mereka. John yang memang tidak pernah berniat untuk menjual barnya tersebut, tentu ia menolak secara baik-baik. Namun kedua orang ini terus saja memaksa John, bahkan menghina dan berniat menyerangnya. Sehingga dengan terpaksa, John memakai cara kekerasan untuk mengusir mereka berdua. Setelah berhasil meratakan mereka berdua, John pun mendapat kabar terkait kematian adiknya yang tewas dalam bertugas. John yang sangat menyayangi si adik, jelas merasa sangat sedih dan terpukul. Singkat cerita, John menghadiri pemakaman adiknya. Pemakaman adik John tersebut dihadiri oleh para polisi, termasuk kedua sahabat baik John, yaitu Lukas dan Tommy. Tampak Lukas dan Tommy masih sangat terpukul atas kepergian sahabat baik mereka tersebut. Mantan istri adik John ternyata juga turut hadir, dan ia diketahui bernama Lucy, yang dikawal oleh para bodyguard-nya. Kemudian, teman adik John yaitu Tommy, datang menghampiri John. Tommy mengatakan kepada John, kalau kematian adik John, kemungkinan ada kaitannya dengan si ketua gangster yang bernama Goro. Karena diketahui, adik John, Tommy dan juga Lukas, sedang dalam misi, meringkus kelompok gangster Goro yang menjalankan bisnis barang haram. Selain itu, mantan istri adik John, yaitu Lucy, telah dirampas oleh Goro. Mengetahui akan hal itu, John pun berencana akan mengungkap secara langsung misteri kematian adiknya tersebut. Misi John dimulai dengan mendatangi atasan baru adiknya yang diketahui bernama Carlos. John ingin mendengar langsung dari mulut Carlos kronologi kematian adiknya itu. Carlos menjawab, adik John tewas dalam tugas yang diberikan oleh bos lamanya. Jika John ingin tahu info lebih lanjut, Carlos menyarankan agar John menemui bos lama adiknya tersebut. Di malam harinya, Lukas membuntuti Lucy, yaitu mantan istri adik John, yang saat ini sedang bersama tangan kanan Goro yang diketahui bernama Jack, yaitu untuk mencari tahu di mana keberadaan Goro sekarang. Karena Lukas yakin Goro adalah dalang utama di balik kematian sahabatnya, yaitu adik John. Setelah Lucy dan Jack keluar dari markas tersebut, Lukas pun mulai menyusup ke dalam guna mencari petunjuk. Namun di dalam markas tersebut, Lukas dipergoki oleh seorang pengawal hingga terjadilah baku tembak. Namun pada akhirnya, Lukas berhasil membantai si pengawal dan bergegas pergi dari sana.
Sementara itu, Tommy yaitu sahabat adik John, yang sedang berkumpul bersama keluarganya, malah diserang oleh kelompok Goro. Alhasil, Tommy dan seluruh keluarganya tewas secara mengenaskan. Hal itu dikarenakan, Tommy telah berani mengganggu bisnis barang haram Goro, sama seperti adik John. Kematian Tommy jelas membuat Lucas sangat terpukul. Karena dalam waktu kurang dari seminggu, kedua sahabat baiknya harus tewas secara mengenaskan. Atasan Lucas yaitu Carlos, meminta Carlos untuk mengambil cuti, untuk sekedar menenangkan diri dari semua kekacauan yang terjadi. Selain itu, Carlos juga khawatir kalau Lucas akan bernasib sama dengan kedua sahabatnya tersebut. Mengingat, Lucas dan kedua sahabatnya itu sedang dalam misi berbahaya, meringkus kelompok gangster Goro. Atas dasar itulah, Carlos akan mengutus pasukan polisi lain untuk mengambil alih misi dalam meringkus kelompok gangster Goro. Tak lama setelah Carlos pergi, Lucas langsung menghubungi John, mengajaknya bertemu di sebuah bar. Singkat cerita, John yang lebih dulu tiba di bar tersebut. Dan secara kebetulan, John melihat mantan pacarnya, yang diketahui bernama Susan, ternyata bekerja sebagai penari di dalam bar tersebut. What? You can let her know. Flowers don't bloom in the concrete. It's your fault. Di saat yang bersamaan, Lucas tiba di bar tersebut, dan bertemu dengan John. Namun tak lama berselang, John melihat mantan pacarnya yaitu Susan, dilecehkan oleh beberapa orang pria, dan digiring ke sebuah ruangan. John lantas meminta Lucas untuk menunggunya di meja. Sedangkan John sendiri akan berusaha menolong Susan. Tak membutuhkan waktu yang lama, John mampu dengan mudah meratakan mereka semua. Setelah itu, John meminta Susan untuk pulang saja ke rumah, guna menenangkan dirinya. Kemudian, John kembali menemui Lucas. Tanpa berbasa-basi lagi, Lucas langsung memberitahu John pesan terakhir dari almarhum adiknya, sebelum adiknya itu tewas. Si adik meminta John untuk menyelamatkan mantan istrinya yaitu Lucy, dari si ketua gangster brutal, yaitu Goro. Lucas juga memberitahu John, kalau dirinya sudah tahu, siapa pelaku yang menghabisi adik John. Orang itu tak lain adalah Jack, yang diperintah langsung oleh atasannya, yaitu Goro. Goro sengaja menghabisi Tommy, dan juga adik John. Karena hanya mereka berdua, yang memegang berkas bukti lengkap, terkait kejahatan Goro selama ini, termasuk bisnis barang haramnya. Sementara itu, hanya Jack saja yang tahu, di mana markas persembunyian Goro. Jika John ingin bertemu dengan Jack, John bisa menemuinya di dalam bar ini, setiap hari Minggu dan Kamis. Karena diketahui, ini adalah salah satu bar milik Goro, yang dikelola oleh tangan kanannya, yaitu Jack. Setiap hari Minggu dan Kamis, Jack datang ke bar ini, untuk menemui para penari, yang dipekerjakan sebagai kurir barang haram, termasuk mantan pacar John sendiri, yaitu Susan. Joe Vicky comes in every Monday, Thursday night. Now your brother said he had evidence proving. Setelah memberikan informasi tersebut, Lucas segera pergi dari bar tersebut. Namun saat hendak masuk ke dalam mobil, Lucas malah diserang oleh beberapa orang anak buah Goro. Tapi pada akhirnya, John berhasil melumpuhkan mereka semua. Sementara itu, John mendatangi kediaman almarhum adiknya. Kemudian, Jack memeriksa kotak rahasia, yang biasa dipakai oleh adiknya, untuk menyimpan berkas-berkas penting. Di dalam kotak rahasia tersebut, John berhasil menemukan barang bukti kejahatan Goro, yaitu berupa sebuah kaset, dan juga sebuah kunci. Kemudian, John memutar kaset tersebut, yang memperlihatkan Jack, yaitu tangan kanan Goro, sedang menyiksa informan adik John. Goro juga terlibat dalam menyiksa informan tersebut. Namun sayangnya, John tidak bisa melihat tampang Goro, karena sepanjang rekaman berjalan, si ketua gangster tersebut selalu membelakangi kamera. Di dalam ponsel si adik, terdapat sebuah video pengakuan yang dibuat oleh adik John sendiri. Adik John mengaku kalau dirinya telah mencuri uang transaksi narkoboy milik Goro yang berjumlah 10 juta dolar. Itulah yang menjadi salah satu alasan Goro mengincar dan menghabisi adik John. Kunci yang ditemukan oleh John adalah kunci berangkas rahasia, tempat uang 10 juta dolar tersebut disimpan oleh adik John. 5 mil.
Sementara itu, mantan pacar John yaitu Susan, bersama dengan satu orang temannya, dihampiri oleh Jack, yaitu tangan kanan Goro. Jack ingin tahu, identitas pria yang malam itu, menghajar para anak buahnya, hingga babak belur, dan masuk rumah sakit. Teman Susan mengatakan, kalau pria yang menghajar mereka, hanyalah seorang pelanggan biasa. Namun Jack tidak percaya, dan langsung menghajar teman Susan, agar berkata jujur. Teman Susan yang tak terima, langsung balik menghajar Jack, lalu bergegas membawa Susan kabur. Jack yang murka, lantas menyuruh si anak buah, untuk menangkap Susan dan temannya. This is gonna be fun. Di keesokan harinya, John menyadari, ada yang hendak menyusup ke rumah adiknya. Kemudian dengan sigap, John melumpuhkan orang tersebut, yang ternyata adalah Lucas. John pun langsung meminta maaf, dan mempersilakan Lucas duduk. Kemudian, John memberitahu, perihal barang bukti kejahatan Goro, dari kotak rahasia milik adiknya. Namun sayangnya, John belum mengetahui, identitas Goro yang sesungguhnya. Menanggapi itu, Lucas pun menyarankan John, agar menemui adik iparnya, yaitu Lucy. Karena Lucas pernah melihat, Lucy bersama dengan Jack, yaitu tangan kanan Goro. Lucas menduga, mungkin saja Lucy, mengetahui siapa Goro, dan di mana markas persembunyiannya. I've never seen your brother like this. Cody ever talk to you about his girl? No. Singkat cerita, John bertemu dengan Lucy. Tanpa membuang waktu lagi, John langsung bertanya, apakah Lucy kenal dengan Goro. Lucy mengatakan, dirinya hanya kenal dengan Jack, yaitu tangan kanan Goro. Yang dimana Jack, memaksa Lucy, merekrut para gadis muda, untuk dipekerjakan, sebagai kurir narkoboy, yang berkedok penari bar. Awalnya Lucy menolak, tetapi karena terus diancam, Lucy terpaksa menuruti perintah Jack. Jack mengancam, akan menghabisi adik Lucy, berikut dengan suami Lucy, yaitu adik John. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Jack memaksa Lucy, menceraikan suaminya, yaitu adik John. And take Aaron. To get back soon. Seusai pertemuan itu, John mendapat kiriman video, terkait Susan dan temannya, yang telah dihabisi oleh Jack. How does it feel to watch the ones you love suffer? John yang murka, langsung mendatangi markas Jack, yang terletak di belakang bar. Setibanya di sana, John malah dihalangi masuk, oleh tangan kanan Jack. Menanggapi itu, John langsung menghajar si tangan kanan, berikut dengan puluhan penjaga lainnya. Setelah itu, John mengarah ke lantai atas, tempat keberadaan Jack sekarang. Kemudian, Jack menyambut kedatangan John, dengan beberapa tembakan, yang ternyata, justru mengenai tangan kanan Jack sendiri. Dalam keadaan yang sudah terpojok, bukannya menyerah, Jack malah ngotot melawan John. Sehingga dengan senang hati, John menghabisi nyawa Jack. Kemudian, John bertanya kepada si tangan kanan, apakah dirinya tahu, siapa sebenarnya Goro. Si tangan kanan mengatakan, hanya ada dua orang, yang tahu identitas Goro sebenarnya, yaitu Jack dan Lucy. Mendengar hal itu, John langsung membawa si tangan kanan, bertemu langsung dengan Lucy. Setelah bertemu, John mengatakan kepada Lucy, dirinya sudah tahu, kalau selama ini, Lucy disandra dan diancam oleh Goro. Kemudian, John meminta Lucy, menyampaikan pesan kepada Goro. Kalau John bersedia, menyerahkan barang bukti kejahatan Goro, beserta uang 10 juta miliknya, yang telah disita oleh adik John. Namun dengan satu syarat, Goro harus melepaskan Lucy. Jika Goro setuju, pertukaran tersebut akan dilakukan, di sebuah kastil tua terbengkalai, yang terletak di pinggir kota. Setelah itu, John menemui si ketua polisi, yaitu Carlos. John meminta Carlos, mengerahkan pasukan bersenjata, untuk melindungi dirinya, saat bertemu dengan Goro nanti. Namun Carlos menolak, dikarenakan status John, yang bukan lagi seorang prajurit. Lagi pula, misi meringkus Goro, sudah sepenuhnya dilimpahkan, kepada pihak kepolisian. You can have all the credit once. Gagal mendapat bantuan dari Carlos, John pun meminta bantuan kepada Lucas, yang saat ini, sedang dalam masa cuti.
Lucas yang dendam kepada Goro karena telah menghabisi kedua sahabatnya, tentu Lucas dengan senang hati bersedia dalam membantu John. Meskipun misi ini adalah misi ilegal yang bisa membahayakan karir kepolisian Lucas. Sebelum pertemuan terjadi, John dan juga Lucas lebih dulu memasang jebakan untuk menyambut kedatangan Goro dan juga kelompoknya. An ancient palace. Lalu di malam harinya, terlihat Goro dan pasukannya datang dengan beberapa mobil. Mereka sengaja berpencar untuk mengepung John di dalam pertemuan itu nanti. Sementara Lucas sendiri bertugas memantau pasukan Goro dari atas gedung kastil, sembari memegang senjata sniper. Singkat cerita, Goro tiba, sembari mengancam Lucy untuk memaksa John keluar dari persembunyiannya. Sedangkan Lucas sendiri kesulitan dalam membidik Goro yang sedang bersama Lucy. Di saat yang bersamaan, beberapa orang anak buah Goro terkena jebakan yang dipasang oleh John dan Lucas. Sehingga baku tembak sengit tak bisa dihindari lagi. Namun pada akhirnya, sebagian besar anak buah Goro berhasil dibantai oleh John dan juga Lucas. John mengatakan kepada Goro, semua bukti dan juga uang tersebut baru akan John serahkan apabila Goro melepaskan Lucy. Goro yang terlanjur murka, tak peduli lagi dengan pertukaran tersebut, dan berniat ingin menghabisi Lucy. Namun dengan sigap, Lucas berusaha menembak Goro, namun sayangnya, tembakan malah Lucas meleset. Alhasil, Lucy lah yang pada akhirnya tewas ditembak oleh Goro, yang ternyata adalah Carlos, yaitu si ketua polisi. Yang tak lain, adalah atasan Lucas dan Tommy, dan juga atasan adik John. Lucas yang murka, langsung berusaha menembak Carlos, berikut dengan para anak buahnya, yang masih tersisa. Namun sialnya, Carlos dan seorang anak buahnya, berhasil melarikan diri, dengan bersembunyi ke dalam kastil. Kemudian, John masuk ke dalam kastil, untuk menemukan Carlos, alias Goro. Namun sialnya, Carlos lah yang pada akhirnya, berhasil membuat posisi John terpojok. Kemudian, Carlos memaksa John, menyerahkan uang, beserta bukti kejahatannya. Kemudian Carlos mengaku, alasan kenapa dirinya, tega menghabisi adik John. Ternyata tidak hanya karena uang, ataupun barang bukti kejahatan Carlos. Tetapi juga karena Carlos, berusaha merebut Lucy, yang saat itu, masih menjadi istri sah adik John. Kemudian John pun mengaku, kalau sebenarnya, dirinya sudah lama tahu, kalau Carlos adalah Goro. Yaitu dari pistol milik Carlos, yang pernah John lihat di kantornya, sama dengan pistol milik Goro, di dalam bukti rekaman tersebut. Bahkan, John sengaja memberitahu Carlos, perihal alamat pertemuan ini, agar John bisa menghabisi Carlos, dengan tangannya sendiri. Sedangkan Lucas sendiri, bertemu dengan anak buah Carlos, yang ternyata, adalah rekan baik Lucas di kepolisian. Si polisi korup mengaku, kalau dirinya lah, yang telah menghabisi kedua sahabat Lucas, yaitu adik John dan Tommy, serta seluruh keluarga Tommy, tentunya atas perintah dari Carlos, alias Goro. Lucas yang murka, langsung menantang polisi korup ini, berduel dengan tangan kosong. Setelah uang dan barang bukti, sudah berada di tangannya, Carlos langsung menembak John, hingga berkali-kali. Saat Carlos hendak pergi, John malah bangkit kembali. Carlos yang mengira kalau John memakai rompi anti peluru, ia pun langsung menembak kaki John. Namun tetap saja, John mampu bangkit kembali, seperti tak terjadi apa-apa. Karena ternyata, peluru di dalam pistol Carlos, hanyalah peluru karet biasa. Di saat John datang ke kantor Carlos, dengan dalih meminta bantuan, di saat itulah, John menukar peluru pistol Carlos, secara diam-diam. Lucy yang tertembak peluru Carlos, ternyata hanya pura-pura mati saja. Karena sebelumnya, Lucy dan juga John, sudah bersekongkol untuk menjebak Carlos. Sehingga dengan terpaksa, John harus bertarung dengan John, jika ingin keluar hidup-hidup. Sedangkan Lucas sendiri, pada akhirnya, berhasil membantai si polisi korup.
Tak lama kemudian, disusul oleh John, yang juga berhasil membantai Carlos alias Goro. Setelah pelaku pembunuh adiknya tewas, dendam John pun akhirnya terbalaskan. Berpindah pada seminggu kemudian, yang dimana John memberikan uang milik Goro kepada adik iparnya, yaitu Lucy, agar Lucy dan adiknya bisa memulai hidup yang baru. Sedangkan Lucas sendiri diangkat menjadi ketua polisi, menggantikan posisi Carlos. John mengucapkan terima kasih kepada Lucas karena telah membantu dirinya menuntut balas atas kematian sang adik. Kemudian, film pun selesai. People tend to exaggerate. You want that beer or what?